dengan Tuhan semuanya. Sekarang adik-adik kita mau ibadah sekolah minggu kembali. Sebelumnya kita harus apa nih Kandes? Yang paling penting Kak Amanda, jangan lupa ya untuk berpakaian yang rapi Kak. Pakaian yang rapi Kandes. Yang selanjutnya kalau kita mau ibadah jangan sambil main-main Kak Amanda. Posisinya harus baik ya Kandes ya. Betul sekali. Dan yang paling penting Kak Amanda, apa tuh kalau kita mau ibadah jangan lupa untuk dipersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Betul sekali Kak Andes. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita menyanyi lagu dulu nih Kak Andes. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik bagi berdiri ya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan, mengucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Mari adik-adik semuanya, kita mau doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa adik-adik, yuk persiapkan hati dan pikirannya. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh kamu. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan Yesus telah menyertai dan melindungi kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa memuji nama Tuhan dengan baik dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas pengampunan Tuhan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik Kak Amanda dan Iya, Kak Andes. adik-adik semuanya, kita akan masuk ke dalam 10 perintah Allah. Hari ini kita mau mengucapkan untuk perintah Allah yang ke-5 dan juga yang ke-6. 6. Betul sekali. Untuk perintah Allah yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan perintah Allah yang keenam adalah jangan membunuh. Nah adik-adik, perintah Allah ini bukan cuma hanya kita ucapkan saja ya adik-adik, tapi kita juga mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan gitu kan Des? Betul sekali. Hari ini Kak Amanda kita mau juga lihat kesaksian nih Kak. Oh iya Kak, dari kelas apa nih sekarang? Hari ini kesaksiannya dari adik-adik kelas balita. Wah sedih banget kan Kira Des? seperti apa ya Kak kesaksiannya? Kita lihat aja. Yuk kita lihat sama-sama adik-adik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semak di mendalam.
kita hari ini. Keren banget Kandes. Bagus sekali Puji Tuhan adik-adik balita ya. Semuanya Betul ya. sekali Hebat Kandes. semua adik-adik balita. Hari ini kita mau kembali menaikkan satu pujian Kak. Iya Kandes. Nah sekarang adik-adik kita mau, sebentar lagi kita mau Natalan. Yeay. Nah Natal sekolah minggu kita juga nanti tanggal 12 Desember Kandes. Betul sekali. Untuk kita mau merayakan Natal, kita mau menyanyikan satu buah lagu Kandes, yaitu Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik semuanya, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kandes dan juga Kamanda minta kita semua boleh bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Dan hari ini Kamanda kita mau Mendengarkan firman Tuhan. betul sekali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kandes, kita mau menyanyikan satu lagu Kasih Allah Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus
selamat pagi semua adik-adik, apa kabar? Kakak percaya bahwa di rumah masing-masing adik-adik semua pasti dalam kondisi terbaik ya. Adik-adik, di pagi hari ini bertemu lagi dengan Kak Marlis. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik semua ambil Alkitabnya. Ayo yang belum ambil, kita ambil Alkitab kita siap. Sebelum kita baca firman Tuhan, adik-adik semua, ayo kita berdoa ya. Ayo mari adik-adik kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini, Bapa, kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa sekalipun kami di rumah kami masing-masing, terpisah satu rumah ke rumah yang lain, tapi kami percaya secara korporat kami bersama-sama beribadah di pagi hari ini dengan sukacita, dengan semangat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini Engkau pakai, biar hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak-Mu, boleh mengerti, boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya sampai memahami, setiap anak-anak boleh menerima kebenaran itu dan mau mempraktekkan kebenaran itu Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya, katakan bersama Kakak Marlis, amin. Haleluya. Adik-adik, nah sebelum kita mau sharing firman Tuhan, kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Firman Tuhannya terambil di 1 Petrus 5 ayat 8. Kakak ulangi lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, sudah ketemu semua? Bilang ke kiri kanannya, mungkin ada adiknya, ada kakaknya, bilang, Kak, saya sudah ketemu. Oke? Kalau sudah ketemu, adik-adik di rumah semua boleh menyimaknya atau boleh membacanya ya. Baca bersama-sama dengan Kak Marlis. Cuman satu ayat ya, cuman satu ayat saja. Oke? 1 Petrus 5 ayat 8. Oke? Kakak baca, adik-adik di rumah juga baca ya. Mama papa boleh bantu ya buat adik-adik atau anak-anaknya ya. Oke, kakak bacakan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Yang berbahagia setiap kita, setiap adik-adik yang sudah membaca dan mau merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, hari ini, pagi ini kita akan belajar. Belajar apa? Tentang siaga. Adik-adik mengerti siaga? Siaga itu sama dengan kita berjaga-jaga, kita harus siap ya. Tadi firman Tuhan bilang kita harus sadar. Kita harus apa? Harus sadar. Sadar apa? Nanti kakak jelasin seperti apa sadarnya itu. Nah, setelah sadar, firman Tuhan bilang tadi apa? Berjaga-jaga. Oke? Berjaga-jaga. Berarti adik-adik harus berapa? Tadi kakak bilang berjaga-jaga. Ada dua hal yang kita harus lakukan, yaitu sadar dan berjaga-jaga. Karena apa? Karena lawan kita yang namanya sibolis ya, iblis ya, dia berjalan keliling. Dia berjalan keliling mencari siapa? Mencari orang. Mencari siapa? Mencari orang ya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ayo, adik-adik mau ditelan sama iblis? Nggak mau pasti. Kalau adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik nggak gampang ditelan. Kenapa? Iblis takut sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena adik-adik semua, di dalam diri adik-adik ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Pintar semua ya. Ternyata menjawab dengan Tuhan Yesus. Baik, adik-adik, kita akan belajar kenapa sih kita harus siaga.
Nah, kenapa kita harus siaga? Atau coba adik-adik bilang, saya harus siaga. Nah, saya harus siaga. Yang pertama itu apa? Harus yang kita jaga. Siaga itu sama dengan kita berjaga-jaga tadi, ya. Apa itu? Kita harus jaga apa? Jaga mata. Selain jaga mata apa? Jaga telinga. Nah, mata dan telinga adik-adik harus dijaga. Kenapa dijaga? Supaya mata ini dipakai untuk hal-hal baik. Telinga juga dipakai untuk apa? Hal-hal baik. Contohnya, nah adik-adik pasti suka nonton, betul? Suka nonton ya. Selain suka nonton, suka dengar, ya? Suka dengar, ada dengar musik, ya, dengar lagu. Nah, kenapa firman Tuhan bilang kita berjaga-jaga? Jaga-jaga tadi apa? Jaga mata sama telinga. Nah, adik-adik punya mata, punya telinga, betul? Iya. Nah, kalau ada yang punya mata dan telinga, kita harus jaga, ya. Jangan sampai kita nonton yang tidak benar. Oke? Jangan nonton yang tidak benar. Kita dengar lagu juga, jangan sampai dengar lagu yang tidak benar. Nah, contoh lagu, ada lagu yang nyanyi begini. Lagunya begini. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, adik-adik perhatikan liriknya. Kalau setahu kakak, karena kakak dulu di kampung itu kalau nanam jagung nggak perlu cangkul yang dalam. Nah, benar kan? Kalau jagung itu cuma ditikam pakai kayu yang ditajamin, terus ditikam begitu, paling dalamnya segini ya, segini aja. Itu bisa ditaruh benihnya, udah langsung ditutup. Nah, nggak perlu dicangkul. Berarti lagunya benar apa salah? Salah kan adik-adik? Jagung kalau ditanam nggak perlu cangkul yang dalam. Nah, selain kalau kita mau nanam korma, nah itu harus dalam, karena korma harus ke dalam. Nah, tapi kalau kita nanam jagung nggak perlu dalam, cuma ditusuk begitu atau pakai parang, cuman ujung parang aja masuk, sudah bisa tanam jagung. Jadi perlu adik-adik ketahui, jaga apa tadi? Jaga mata, jaga telinga, ya. Nonton hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang benar, yang membangun iman. Atau putar lagu rohani. Nah, kenapa? Supaya dengar lagu-lagu rohani buat kita makin kuat. Nah, kalau kita makin kuat, iblis tidak akan datang ke kita. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu jaga. Nah, itu yang pertama, ya. Tadi jaga apa? Jaga mata, jaga telinga. Nah, sekarang yang kedua, kenali dan perhatikan tanda dan peringatan. Adik-adik, ini yang harus kita lakukan juga. Kita siaga di sini. Kenapa? Contohnya, adik-adik kalau di jalan kan, kalau di lampu merah ada apa? Lampu merah itu ada warna apa saja? Ayo. Lampu merah itu ada yang pasti udah ada lampu merahnya. Lampu kuning, lampu hijau, benar? Nah, kalau kita sudah memperhatikan itu, kalau di lampu merah itu kalau sudah merah, kita berjalan apa kita berhenti? Ayo adik-adik, pasti kita berhenti. Itu tandanya kita harus stop. Jangan kita terus jalan. Kalau kita terus jalan, kita bisa ditabrak sama mobil atau motor yang lain. Nah, itu kita harus perhatikan. Atau kalau lampu hijau, nah kita harus disuruh jalan tuh adik-adik. Kita nggak boleh berhenti seperti lampu merah tadi. Nah, kalau kita berhenti, kita boleh ditabrak lagi dari belakang tuh karena kita berhenti. Nah, tapi kalau lampu kuning itu menandakan bahwa kalau di lampu merah kita pelankan, ya, pelankan lalu kita berhenti, ya. Itu kita harus perhatikan. Contoh itu, contoh satu aja, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, ya, supaya kita siaga, kita berjaga-jaga. Nah, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, tidak berjaga-jaga, lampu merah diterobos, sehingga ada kecelakaan, ditabrak sama motor, ditabrak sama mobil, karena tidak berjaga-jaga adik-adik. Nah, kalau kita semua sudah belajar pagi hari ini,
tentang supaya kita berjaga-jaga. Adik-adik ingat ya, kalau adik-adik sama mama papa lagi bawa kendaraan, baik itu mobil, baik itu motor, selalu diingatin papa sama mama ya. Kalau mama papa bawa motor atau mobil, kalau ada lampu merah, bilang mama papa, pak, ma, kita berhenti ya. Nah, supaya kita berjaga-jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, memilih melakukan yang benar sebelum kita terpapar godaan atau kita tergoda ya adik-adik. Kita harus milih yang benar. Apa itu? Contohnya. Nah, contohnya melakukan yang benar itu. Oh, kalau hari Minggu kita harus ibadah. Sekolah minggu. Jangan kita bangun pagi, kita langsung cepat-cepat pergi ke televisi, kita nonton TV, kita nonton Doraemon. Nah, itu benar apa enggak? Enggak benar kalau hari Minggu. Hari Minggu harusnya kemana? Sekolah minggu. Tapi sekarang kan kita belum Kamarlis. Sekarang kan kita belum bisa ke gereja. Betul, tanggal di rumah kan bisa. Kita nonton live. Kita punya YouTube ya, yang sudah dikasih kakak-kakak. Nah, harus hari Minggu harus paling pertama kita beribadah. Betul? Kita harus sekolah minggu. Sekalipun kita di rumah. Nah, itu yang benar. Jangan kita Kamarlis gak mau. Saya mau nonton dulu Doraemon karena jam 9 Doraemon mau tayang. Nah, itu hal yang gak benar. Adik-adik gak boleh dilakukan itu. Atau begini, selain nonton itu film, kita ajak mama, kita ke mall yuk. Padahal mau sekolah minggu. Gak boleh, nanti dulu. Kalau sudah sekolah minggu, kita sudah ibadah, baru ke mall, tidak apa-apa adik-adik. Nah, itu yang benar dulu yang kita lakukan. Bukan yang gak benar kita lakukan dulu, baru yang benar. Oh, kamar gak apa-apa kok, nanti malam baru kita lakukan. Oh, itu gak benar adik-adik. Waktunya kalau itu udah ditentuin, oh jam sekian kita ibadah sama-sama. Nah, kita ibadah dulu ya adik-adik ya. Nah, itu artinya kita siaga, kita berjaga-jaga buat diri kita ya. Nanti bilangin mama, mungkin papa juga. Oh, papa mungkin lupa kalau hari Minggu. Adik-adik harus ingatin mama papa ya. Kalau papa mama ajak, ayo deh kita ke mall. Adik-adik bilang, papa, aku belum sekolah minggu, aku belum mau ke mall. Nah, papa mama harus temanin aku ya. Papa mama harus temanin saya ya, untuk saya mau sekolah minggu. Nah, gitu ya. Adik-adik harus bilang begitu. Artinya adik-adik sedang berjaga-jaga, siaga, selalu minta hal yang benar dilakukan. Oke? Itu yang keberapa? Yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Beritahu orang lain akan adanya bahaya. Adik-adik nih lagi main sama teman-temannya. Oke? Contohnya ini, adik-adik lagi main sama temannya. Adik-adik lihat itu ada lubang. Nah, temannya mau lewat situ tuh, di lubang itu. Adik-adik mau biarin apa mau beritahu? Ayo. Wah, jawabannya benar. Pasti adik-adik semua bilang, Kamarlis, aku akan beritahu temanku, gak boleh lewat situ karena ada lubang, supaya temanku gak jatuh ke lubang. Nah, itu yang benar. Harus adik-adik beritahu kalau temannya lewat situ. Atau bukan temannya adik-adik, ada papa mama yang mau lewat situ, ada lubang. Kasih tahu ya, kasih tahu mama, Pak, jangan lewat situ, itu ada lubang. Nanti kita jatuh ke situ. Nah, benar kan? Nah, itu artinya kita berjaga-jaga, kita siaga. Nah, sama mama papa. Nah, supaya kita jangan jatuh ke lubang itu. Nah, kalau kita sudah tahu nih, adik-adik sudah tahu, oh itu ada lubang. Tapi adik-adik bilang begini, aku nggak beritahu temanku, biar dia jatuh situ. Nah, itu perbuatan baik apa enggak? Gak baik kan, adik-adik? Iya, adik-adik, kalau seperti itu, iblis yang senang. Tadi yang iblis bilang begini, iblis sedang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita ditelan sama iblis, kita dimakan sama iblis. Dipakailah tadi yang kita berpikir,
jahat itu, kita berpikir buruk itu, kita bilang, biarin aja deh temanku jatuh ke situ, ke lubang. Nah, itu pikiran yang jahat, yang iblis senang begitu. Nah, adik-adik gak boleh seperti itu ya, oke? Adik-adik harus bilang begini, aku harus beritahu temanku, aku harus beritahu mama papaku. Kalau ada lubang, kalau ada bahaya, aku beritahu supaya papa mamaku tidak terjatuh ke situ. Betul? Pintar semua adik-adik ya. Nah, jadi itu yang keberapa? Keempat. Nah, yang terakhir kelima itu menjauhi tempat-tempat yang tidak aman. Tempat-tempat tidak aman apa? Ayo adik-adik, ayo, tempat yang tidak aman apa? Nah, kakak kasih contoh ya, tidak aman itu ya. Pergi main ke tempat yang jaraknya jauh dari rumah. Nah, itu satu. Kalau adik-adik nih di rumah, aku pergi mau main di rumah teman yang jauh sekali. Nah, terus pergi, mama papa nggak tahu. Ayo, nanti papa mama cari, kalian gak ketemu. Ayo, terus kalian pergi di jalan itu tidak aman. Nah, ada orang yang datang bawa kalian. Ayo, gak boleh ya. Kalau mau pergi harus kasih tahu mama sama papa ya. Mama, aku mau ke teman ya. Contohnya si Kenzo, ayo, Kenzo mau main nih ke rumah teman. Kenzo harus beritahu papa mama, Pak, Ma, aku mau main ke rumah teman. Nah, biar mama papa tahu. Kalau begitu, kalau jauh juga harus beritahu papa. Papa boleh nggak antar aku ke rumah temanku yang di sini, atau di BSD katanya rumah teman. Minta papa sama mama antar. Ma, Pak, aku boleh nggak main ke rumah temanku di BSD? Nah, minta papa sama mama antar supaya kalian aman. Artinya adik-adik sedang Kenzo sedang berjaga-jaga. Nah, dan semua yang lain, kakak tidak sebut satu persatu. Kita semua harus berjaga-jaga. Itu tempat yang jauh. Nah, terus di tempat-tempat yang sepi, adik-adik, kalau di tempat-tempat sepi, baik apa tidak? Ayo, cuman adik sendiri di situ, gak ada orang. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang bawa adik-adik, mama papa nggak tahu. Nah, ayo, harus jangan ya. Kalau tempat sepi jangan, terus tempat yang jauh jangan. Atau mau kemana saja adik-adik harus beritahu. Beritahu siapa? Mama. Beritahu siapa? Papa. Beritahu siapa? Kakak. Beritahu siapa? Adik. Ya, kalau mau pergi supaya adik-adik semua berjaga-jaga. Adik-adik semua siaga. Kenapa? Supaya adik-adik semua terlindungi. Nah, itu salah satunya. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah belajar ada berapa? Ada 5 hal ya. Ada 5 hal. Jadi adik-adik harus belajar ini ya. Yang pertama itu menjaga mata dan telinga ya, anggota tubuh kita. Yang kedua, mengenali dan memperhatikan tanda peringatan. Yang ketiga adalah memilih melakukan yang benar ya. Yang keempat, memberitahu orang lain akan adanya bahaya. Dan yang kelima menjauhi tempat-tempat yang tadi kakak sebut ya, yang berbahaya itu. Oke, adik-adik, kakak cuman bisa menyampaikan 5 hal ini. Adik-adik berdoa, kakak juga nanti berdoa supaya adik-adik bisa melakukan kebenaran ini. Oke, itu saja yang kakak bisa sampaikan. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat buat adik-adik dan semua keluarga, dan boleh bersukacita ya di dalam menjalani hari-hari, sekalipun kita belum bisa kemana-mana, tapi percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kita. Dari virus apapun Tuhan jaga. Nah, tadi dari beberapa 5 hal ini, yang salah satunya adalah virus. Tuhan akan jaga kita, mama, papa, adik-adik, semua keluarga Tuhan lindungi kita semua, karena kita sudah berjaga-jaga. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih Kak Andes yang disampaikan oleh Kak Marlis atau Penatua Marlis Gadera. Terima kasih Kak Marlis untuk pelayanan Kak Marlis di sekolah minggu tadi. Firman-Nya begitu sangat menguatkan kita dan buat adik-adik sekolah minggu juga, ya kan adik-adik? Betul sekali Kak Manda. Dan hari ini kita akan mengakhiri untuk ibadah kita Kak Manda. Dan Kak Andes juga Kak Manda minta kita semua boleh bangkit berdiri kembali. Kita menaikkan satu pujian yang untuk menguatkan kita. Kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, Dan ku cinta keluarga Tuhan. Yuk adik-adik, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik semua, kita akan terima berkat. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah memuji-Mu, menyembah Engkau Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini Bapa, kami akan selesai dari ibadah ini. Tuhan, biarlah kami boleh selesai dengan damai, dan kami boleh punya sukacita di pagi hari ini. Sukacita itu kami boleh bagikan kepada seluruh keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang di terdekat kami semua. Bapa, adik-adik semua, mari boleh angkat kedua tangan dan kita boleh terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya.
Setiap kita yang percaya, katakan bersama kakak, amin. Tuhan memberkati semua adik-adik di hari ini. Amin. Hari ini ibadah kita sudah selesai, Kak Manda. Iya, Kak Ades. Nah, jadi jangan lupa tetap adik-adik di minggu depan kita tetap lakukan ibadah. Ibadah. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan.